Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai rekan-rekan guru digital Indonesia, selamat datang di acara pelatihan guru digital menjadi guru tuber milenial. Insya Allah kedepannya saya akan memandu acara ini sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Ina Putri Wulandari. Saya adalah pengajar bahasa Indonesia di SMA Islam Panglima Besar Sudirman II Bekasi. Salam kenal rekan-rekan guru digital semua. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul bersama di majelis online yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengisi pundi-pundi ilmu pengetahuan kita. Sekarang telah hadir bersama kita di sini yaitu yang terhormat Ketua Dikdasmen Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, Bapak Haji Nur Alam MA, yang terhormat Trainer Nasional Guru Digital Bapak Haji Monijan MPD, dan yang tersayang rekan-rekan guru digital Indonesia yang luar biasa. Berikutnya saya akan membacakan susunan acara pembukaan kali ini, yaitu sambutan Ketua Dikdasmen Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman sekaligus pembukaan, latar belakang pelaksanaan kegiatan, update peserta kegiatan, paparan rangkaian kegiatan pelatihan, perkenalan trainer nasional kita, motivasi digital oleh trainer nasional, penutup, dan pemutaran video profil SMA Islam Panglima Besar Sudirman II Bekasi. Baiklah rekan-rekan guru digital Indonesia, demi berkahnya acara ini, marilah kita awali bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, selanjutnya untuk mengawali acara ini, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dikdasmen Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, Bapak Haji Nur Alam MA. Kepada Bapak Haji Nur Alam MA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para guru hebat, guru digital dan milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim lewat virtual. Dan izinkan saya Nur Alam, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah Yayasan Masjid PB Sudirman, ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pertama kepada Pak Anas Ponijan sebagai guru kreatif, guru motivator yang selalu berbagi kepada teman-teman. Dan juga kami ingin mengapresiasi kepada seluruh follower, seluruh guru-guru yang ikut pelatihan guru digital ini pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Coronavirus Disease 2019 hadir di tengah-tengah kita, di mana menjadikan kita semua guru di Indonesia gagap. Apa yang kita harus perbuat untuk melakukan proses pembelajaran? Maka kita tidak boleh larut. Dalam waktu sekejap, kreativitas dan inovasi dari beberapa guru ingin melakukan jariah ilmu. Maka alhamdulillah dalam waktu 2-3 bulan, di bulan atau di tahun 2019, kendala-kendala yang menghambat tersebut dapat kita atasi. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah di penghujung semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Hampir seluruh guru sudah tidak gagap teknologi lagi terhadap digital ini. Maka forum atau pelatihan guru digital yang digagas oleh Pak Anas, saya sangat mengapresiasi. Begitu pula saya juga mengapresiasi kepada ibu bapak guru yang ikut membersamai, ikut melibatkan diri di dalam kegiatan ini. Insya Allah sangat bermanfaat, karena ilmu yang akan didapat, wawasan dan pengalaman ini akan bermanfaat untuk modal kita sebagai guru, sebagai pendidik ke depan. Maka ikutilah pelatihan guru digital ini dengan sepenuh hati, dengan semangat, dan insya Allah akan banyak wawasan dan pengalaman serta keterampilan yang akan diraih. Selepas mengikuti ini, jangan biarkan ilmu itu hanya kita miliki. Mohon untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Inilah yang disebut dengan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Maka di akhir sambutan saya ingin menyampaikan bahwa guru hebat adalah guru yang mau terus mengembangkan dirinya, terutama dengan dunia IT, dunia teknologi, dunia digital. Karena kita akan mengajak anak belajar online, bukan mengerjakan tugas online. Maka kita harus berbekal dengan keterampilan
yaitu bagaimana menguasai digitalisasi. Selamat mengikuti, mudah-mudahan banyak manfaat, tambah berkah, dan kepada Pak Anas terus berkreasi, berinovasi, dan berjariah ilmu. Insya Allah ini akan bermanfaat. Selamat mengikuti, salam sehat selalu, dan tetap semangat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pelatihan guru digital dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Alam atas sambutan dan dukungannya pada semua kegiatan positif yang kami laksanakan. Baiklah rekan-rekan guru digital Indonesia, hari ini adalah hari pembukaan acara pelatihan guru digital menjadi guru tuber milenial. Lalu, mengapa muncul gagasan menjadi guru tuber milenial pada tajuk acara kali ini? Mungkin hal ini juga sedikit menggelitik rasa penasaran dari rekan-rekan guru digital Indonesia semua ya. Kemarin juga di grup WhatsApp ada beberapa pertanyaan mengenai mengapa guru tuber Indonesia, gitu kan? Mengapa guru tuber milenial? Jadi hal ini sebenarnya tidak lain merupakan tindak kreatif yang muncul akibat berkaitan dengan masa pandemi saat ini. Bidang pendidikan juga menjadi salah satu bidang yang terkena imbasnya. Di saat kita dipaksa untuk melakukan belajar secara online atau daring, dan bagaimana caranya agar pembelajaran tetap terlaksana walau tanpa bertatap muka. Untuk itulah, sebagai guru, pengajar, dan pendidik, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan begitu saja. Justru dengan terbatasnya ruang gerak kita saat ini, kita dapat semakin mengeksplor kreativitas kita dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada. Sehingga kita dapat benar-benar melaksanakan kegiatan belajar online, bukan hanya sekedar tugas online. Jadi, bagaimana rekan-rekan guru digital nasional Indonesia? Apakah sudah siap untuk menjadi guru tuber milenial? Mari kita bersama melangkah menjadi guru digital Indonesia. Dan dari data terakhir yang sudah kami himpun hingga berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Wow, sungguh di luar ekspektasi ya. Karena ternyata banyak sekali rekan-rekan guru digital yang ingin terus mengisi pundi-pundi keilmuannya dan meningkatkan soft skill dalam bidang teknologi digital. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah kompetensi rekan-rekan guru digital semua ya. Baik rekan-rekan guru digital yang luar biasa, seperti yang telah dipaparkan pada briefing sebelumnya, rekan-rekan guru digital akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang secara bertahap akan membantu meningkatkan kemampuan digital rekan-rekan guru semua. Dimulai dari pembuatan akun YouTube, rekam layar, editing, publish video, hingga setting channel profesional. Jadi bagaimana? Sudah tidak sabar kan untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut? Dan seluruh kegiatan tersebut akan dipandu oleh guru trainer nasional kita, yaitu Bapak Haji Anas Ponijan, MPD. Nah, siapakah sosok beliau? Sebelum nantinya menemani rekan-rekan guru digital semua, marilah bersama lebih dekat mengenal trainer nasional kita, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu, sekarang kami akan putarkan video profil beliau, yaitu Bapak Anas Ponijan. Selamat menyaksikan. Ponijan MPD atau yang biasa disapa dengan Anas menjalani aktivitasnya sebagai Kepala SMA Islam TB Sudirman II Bekasi dengan semangat yang menginspirasi. Pria kelahiran Purworejo 3 Juli 1973 ini juga seorang trainer yang sudah sering melakukan kegiatan di berbagai daerah di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Anas tetap aktif mengembangkan sayap-sayap inovasi dan otot-otot kreativitas dengan mengikuti webinar, baik sebagai peserta maupun narasumber di tingkat nasional bahkan internasional. Saat ini beliau telah mendapatkan lisensi dari PT Microsoft Indonesia sebagai trainer guru inovatif Indonesia. Dengan kompetensi yang dimiliki, beliau telah banyak sharing ilmu dengan guru-guru se-Indonesia tanpa terhalang ruang dan waktu. Beliau juga merupakan bagian dari tim pengembang pembelajaran dan penilaian Direktorat SMA Kemendikbud sekaligus fasilitator nasional sekolah SKS.
Pria yang telah memiliki 5 putra dan 2 putri ini adalah sosok ayah penyayang keluarga yang memiliki hobi bermain sepak bola. Hal ini membuktikan bahwa beliau tidak hanya aktif di bidang akademik, namun juga non-akademik. Moto hidup beliau adalah hidup hanya sekali, maka hiduplah dengan penuh arti. Semoga dapat selalu menginspirasi. Wah, luar biasa ya profilnya. Itulah tadi mengenai trainer nasional yang akan menjadi pemandu pelatihan kita selama beberapa hari ke depan. Langsung saja kalau begitu kita dengarkan motivasi digital yang akan disampaikan oleh trainer nasional guru digital kita, yaitu Bapak Haji Anas Ponijan, MPD. Selamat mendengarkan rekan-rekan guru digital Indonesia yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi, salam sejahtera untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana dengan takdir terbaiknya Allah kirimkan kita, Allah gabungkan kita secara virtual dalam rangka pembukaan opening pelatihan guru digital dengan tema menjadi guru tuber yang diselenggarakan oleh SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Beruntung teman-teman digital semua, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa bisa bergabung pada acara ini, karena acara ini kontennya sangat ditunggu-tunggu oleh guru-guru kita dalam berkreasi di masa pandemi. Alhamdulillah begitu kita sebarkan link, 1 hari kemarin sudah 250 pendaftar, dan terpaksa kami tidak bisa melayani karena nanti di dalam proses pelatihannya akan banyak memakan kelas-kelas, dan kita akan didampingi oleh guru-guru tim IT yang profesional nanti untuk membimbing, menugaskan, dan mengerjakan pekerjaan Bapak Ibu semua. Baik, untuk mengawali pada kegiatan kali ini saya ingin sedikit memberikan motivasi khususnya buat saya sendiri dan juga Bapak Ibu semua, agar kita di dalam mengikuti pelatihan ini serius mungkin, senyaman mungkin, sesantai mungkin, sebahagia mungkin, yang ujungnya, endingnya adalah kita bisa menjadi guru tuber yang profesional. Kemarin sudah dijelaskan di saat briefing dan juga materi pertama dalam classroom bagaimana manfaat yang sangat besar kita dapatkan ketika kita menjadi guru tuber. Dan pada sesi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mengapa, apa, dan bagaimana menjadi guru tuber. Yang pertama, mengapa? Sebagai latar belakang juga saya selaku trainer guru inovatif Indonesia membuat acara yang spektakuler, yaitu menjadi guru tuber. Karena secara historis 1 tahun sudah pandemi ini melilit bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia ini. Tentu kita menginginkan akan keluar sebagai pemenang, bukan keluar sebagai pecundang. 1 tahun sudah kita mengalami fase yang sulit. Ini diibaratkan sebelum pandemi kita mengalami sebuah kenormalan lama di dalam dunia pendidikan, di mana pembelajaran dan penilaian dilakukan secara konvensional. Ini tiba-tiba di Maret 2020 Allah kirimkan COVID-19, sebuah makhluk mikro yang sangat mengerikan, yang semua takut, semua menghindar. Ibarat di fase sebelumnya kita mengalami kenormalan lama. Allah contohkan oleh sebuah makhluk, di mana makhluk tersebut bisa mengalami situasi yang persis seperti kita alami sekarang ini. Nah, siapa dia? Kita lihat seekor ulat.
ketika pada fase dia menjadi ulat, kehidupannya di kehidupan normal yang lama, maka ulat tersebut terlihat sebagai makhluk yang memusuhi manusia-manusia ini, makhluk yang tidak berguna, bahkan destruktif. Dia merusak daun, dia merusak bunga, dia merusak pohon. Dilihat dari wujudnya juga, kalau mak-mak pasti geli, mak-mak pasti tidak bisa, apalagi ulatnya hitam, berbulu. Ketika dilempar ke ibu-ibu pasti teriak, Maka Allah jadikan masa pandemi dari ulat menjadi seekor kepompong. Kepompong ini fase yang sangat sulit bagi ulat. Dia harus berpuasa selama 24 hari. Dia harus merubah wujudnya dan tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berkreasi dari kebun ke kebun yang lain. Kemudian setelah mengalami masa sulit ini, berubahlah ulat menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang berterbangan, yang bermanfaat buat manusia. Dia yang awalnya ulat merusak menjadi menyerbukkan, membuahi tanaman-tanaman pohon para petani. Adanya mengawinkan antara putik dan benang sari. Itu tugas kupu-kupu. Kemudian secara perjalanan bagaimana? Kupu-kupu jangankan hinggap dari daun ke daun yang lain, dari pohon ke pohon yang lain, dari kebun ke kebun lainnya juga dilakukan oleh kupu-kupu. Nah, ini kita ibaratkan, Allah contohkan ketika kita mengalami masa pandemi ini. Maka kalau kita ingin menjadi pemenang, berlakulah seperti ulat. Di fase pandemi ini ibarat kita sebagai fase kepompong. Maka marilah kita kuatkan otot-otot kreativitas dan sayap-sayap inovasi untuk menjadi guru digital. Yang awalnya guru konvensional, setelah adanya pandemi ini Allah belajarkan kita. Maka kita ada webinar, maka kita ada pelatihan guru digital, kita ada pelatihan Microsoft Teams, kita ada pelatihan Google Classroom dan lain sebagainya, dalam rangka kita memanfaatkan fase pandemi, fase kepompong ini dengan semaksimal mungkin, sehingga keluarlah di era kenormalan baru nanti kita menjadi guru-guru digital, guru-guru yang melakukan pembelajaran dan penilaiannya secara digital, sehingga yang semula ulat hanya berpindah dari kelas satu ke kelas lainnya, guru digital sebagaimana seekor kupu-kupu, dia bisa berterbang, tidak hanya sekolah satu ke sekolah lain, bahkan antar pulau, bahkan antar negara. Kita bisa memberikan pencerahan, kita bisa memberikan manfaat, kita bisa memberikan nilai lebih dengan kompetensi kita. Maka mulai hari ini sepakat kita untuk mereformasi diri kita menjadi seekor kupu-kupu indah, menjadi seorang guru digital yang siap untuk melayani peserta didik kita, siap untuk berkolaborasi pada semua stakeholder pendidikan buat menuju kemajuan pendidikan di negara kita, sehingga pandemi COVID-19 ini bukan menjadi penghalang untuk menuju Indonesia maju, bukan menjadi penghalang untuk anak-anak didik kita mencapai kompetensi maksimalnya. Selanjutnya, menurut Tom Herrick tahun 2017, bahwa yang perlu diingat, anak-anak peserta didik kita lahir di abad 21 sebagai generasi abad 21, sementara kita gurunya lahir di abad 20 dengan menggunakan kurikulum abad 18, kurikulum dan sarananya. Ini jelas terjadi disparitas
terjadi perbedaan resonansi, perbedaan frekuensi. Untuk itu kita sebagai guru digital yang lahir abad 20 harus menyesuaikan diri, harus melakukan lompatan, mentransformasi pembelajaran dan penilaian kita sehingga sama dengan posisi anak-anak. Kenapa kita sekarang kesulitan mentransfer materi-materi tersebut? Karena yang kita gunakan kenyataan seperti yang diungkap oleh Tom Herrick ini. Maka solusinya kita ikut pelatihan guru digital. Nanti banyak sekali. Memang judulnya menjadi guru tuber, namun hakikatnya kita akan belajar. Pertama, kita akan belajar Microsoft Teams sebagai media meeting, media video conference, buat pembelajaran sinkron, sehingga kita belajar sebagaimana alam nyata, bisa di ruang-ruang kelas yang seperti terlihat alam nyata. Kenapa? Juga bisa kita menggunakan nanti media-media lainnya. Saya sengaja ingin mengenalkan, bisa sebagai guru digital kita berkolaborasi, bisa dengan tim, bisa juga dengan Google Meet, bisa dengan Google Classroom, bisa dengan video-video yang lainnya, bisa dengan tool-tool yang lainnya. Itulah guru digital. Tidak hanya bangga dengan saya mah kalau nggak Google Classroom nggak bisa. Nah, itu namanya bangga dengan kondisinya. Sementara kupu-kupu indah itu bisa meracik, bisa meramu. Guru digital itu bisa melakukan semuanya, karena kolaborasi di dalam teknologi ini nanti akan memudahkan. Juga kita bisa belajar tadi nanti melalui kolaborasi di Classroom. Kita bisa belajar melalui rekam layar, ngevlog menggunakan HP. Kita bisa editing video, kita bisa mempublish, kita menjadi YouTuber yang profesional. Ujungnya adalah kita menjadi guru digital yang profesional. Yang kedua, pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat relevan dalam kondisi kekinian. Jadi ini, mohon maaf, bukan karena saya muslim terus mengutip dari sahabat Rasulullah ya. Sebelumnya juga dari pemikir di Eropa ya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, tadi kan seiring anak kita lahir abad 21, kita lahir abad 20. Jangan dididik anak-anak kita sebagaimana kita SMA dulu. Jangan dididik anak-anak kita di abad 20 sehingga menjadi tidak nyambung. Ini pesan yang sangat fundamental untuk menyamakan frekuensi. Ali bin Abi Thalib sudah jauh berpikir ke depan. Inilah ciri-ciri pemimpin yang visioner, ciri-ciri pemimpin yang punya gagasan yang besar. Bukan hanya sekup sekarang ini, maka sekup masa depan sudah dipikirkan. Demikianlah kita juga guru digital. Kita berpikir masa depan. Jangan sampai 10, 20, 30 tahun yang akan datang, generasi angkatan 2020-2021 ini menjadi lost learning, menjadi generasi yang tidak memiliki kompetensi karena kesalahan kita. Sekarang era digital, maka marilah kita belajar digital untuk mengajarkan anak-anak kita juga secara digital. Walaupun sebelumnya dipaksa sama Allah, dipaksa Tuhan untuk beralih ke digital karena pandemi ini. Tapi seterusnya maka kita akan mengakselerasi, kita akan lahir sebagai kupu-kupu indah, guru-guru digital yang siap terbang kemanapun dengan otot-otot kreativitasnya dan sayap-sayap inovasinya. Baik teman-teman digital semua, masih mengapa, masih latar belakang kita harus menjadi guru digital? Karena kita sadari, kita tahu bahwa pembelajaran untuk abad 21 yang harus kita perhatikan. Pertama, dunia ini berubah sangat cepat dari sebelumnya. Semua terdisrupsi di segala bidang ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan.
transportasi, semuanya terdisrupsi. Kita lihat retail-retail raksasa yang menjamur di Indonesia tergilas dengan retail-retail online, marketplace. Transportasi yang konvensional tergilas dengan transportasi online. Dan sekarang ini kita sedang belajar mendisrupsi pendidikan. Sudah tidak butuh ruang kelas, sudah tidak butuh sarana-sarana konvensional, tapi semua sudah berjalan secara digitalisasi. Bisa jadi ini nanti akan diteruskan oleh Mas Menteri, karena kita sudah belajar di masa pandemi. Tapi nanti akan ada beberapa kekurangan-kekurangan tentunya di dalam kita membelajarkan manusia abad 21 ini kalau mutlak kita hanya bergantung dengan teknologi. Sehingga teknologi ini nanti setelah pandemi tetap akan kita gunakan, tetap pasti akan dimaksimalkan, namun dilengkapi dengan pertemuan-pertemuan offline tatap muka untuk membina akhlak dan kepribadian umat manusia, kepribadian peserta didik kita. Kemudian yang kedua, guru harus menyiapkan peserta didik agar memperoleh pekerjaan yang bahkan belum ada sebelumnya. Ingat, pekerjaan-pekerjaan sekarang pasti berbasis IT dan berbasis kecakapan hidup, bukan lagi pekerjaan-pekerjaan konvensional, karena semua itu nanti akan tergantikan dengan teknologi, dengan robot, dengan mesin-mesin canggih yang akan mendisrupsi pekerjaan-pekerjaan kita semua. Sehingga yang ketiga, guru hanyalah sebagai aktivator, sebagai fasilitator ya, untuk menciptakan kultur abad 21, iklim belajar digital ya, dengan 4C, critical thinkingnya, creativity, komunikasi dan kolaborasi dengan teknologi, dan juga kolaborasi secara networking. Kemudian yang keempat, guru juga harus memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk bertanya secara kritis, untuk mengkomunikasikan baik secara lisan maupun bentuk-bentuk lain. Komunikasi yang paling efektif sekarang ini ada dua pada dasarnya, melalui vlogger berupa YouTube dan melalui blogger berupa tulisan literasi. Berbagai akun media sosial, ratingnya yang terbesar untuk saat ini adalah YouTube untuk mengkomunikasikan. Maka sekarang penjual mobil bikin channel YouTube, apalagi sekolah. Penjual terasi bikin channel YouTube. Coba kalau diklik juga bagaimana cara menanam kangkung, sudah ada YouTube-nya. Karena apa? Itulah komunikasi yang efektif, yang tidak tersimpan di data memori laptop dan HP kita, tapi langsung tersimpan di server YouTube yang unlimited. Berikutnya bisa kita lihat papan tabel kemampuan soft skill yang diperlukan peserta didik kita. Di situ ada 20 grade atau 20 indeks, di mana yang terbesar yang dibutuhkan kecakapan abad 21 soft skillnya yang dibutuhkan yang terbesar adalah kemampuan komunikasi. Dilihat indeks prestasi ternyata hanya memiliki berada di grade yang ke-17. Artinya apa? Kemampuan komunikasi inilah salah satu kemampuan terbesar yang menopang kecakapan anak-anak kita hidup di masa depan. Terakhir, sebagai alasan mengapa kita harus menjadi guru digital, saya ingat pernyataan dari John Dewey yang artinya, saat ini bila kita mengajar seperti apa yang kita lakukan sebelumnya, sejatinya kita telah merenggut masa depan generasi muda kita. Teman-teman digital semua,
Setelah kita mengetahui latar belakang mengapa kita harus menjadi guru digital, maka sejak saat ini mari kita ikrarkan, mari kita proklamirkan siap untuk transformasi pembelajaran kita dari analog ke digital, dari konvensional ke digital. Setelah kita menjadi guru digital, pesan saya adalah bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru, namun guru yang tidak mau belajar pasti akan tergantikan. Bagian yang kedua, mari kita definisikan apa itu guru digital, sehingga kita punya mindset yang sama, sehingga kita bisa berubah bersama, bisa berkolaborasi bersama. Guru digital ini adalah yang pertama, guru yang bigger, guru yang tidak hanya besar perutnya seperti saya ini, tidak hanya besar badannya, tapi besar kapasitasnya, tapi besar kompetensinya. Kemudian yang kedua adalah guru yang better, guru yang terbaik, yang berusaha melakukan yang terbaik untuk mentransfer kompetensi yang dimilikannya, atau untuk menjadi sarana transfer kompetensi sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang kompetensinya sesuai dengan zamannya. Kemudian yang ketiga, guru digital adalah guru yang faster, yang serba cepat, serba smart. Jadi kalau ada guru digital, muridnya ke WhatsApp nggak dibalas-balas, itu nggak digital lagi. Harus faster karena semua butuh kecepatan, butuh transformasi yang demikian cepat, butuh transfer yang cepat. Itu ciri digital, itu sangat cair, bukan beku, bukan padat, bukan diem baik, bukan mager kata anak-anak sekarang, malas gerak. Tapi guru digital yang faster ya, yang fast respon untuk melayani kemampuan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang keempat adalah guru digital, guru yang strong, kuat menghadapi cobaan ya. Jadi sekarang ini kan pandemi, maka guru digital ini adalah guru yang bisa mengubah sebuah hambatan menjadi sebuah peluang. Dia bisa mengubah sebuah wabah menjadi sebuah berkah. Itu adalah guru digital, bigger, better, faster, dan stronger. Berikutnya masih apa itu guru digital? Guru digital adalah guru yang terus berubah, guru yang terus belajar, guru yang terus memperbaiki diri, dan guru yang terus bertransformasi. Kreasi tiada henti, inovasi tiada henti, inspirasi buat seluruh negeri ini. Itulah guru digital. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman digital, setelah kita tahu tadi latar belakang dan apa itu guru digital, siap untuk berubah, maka bagaimana sekarang cara merubahnya? Bagaimana kita mentransformasi diri kita? Di bagian yang terakhir kita lihat ya, bahwa makna perubahan ini adalah berpindah dari komunitas yang jenuh ke komunitas yang lebih cair, yang lebih kosong, yang lebih kita bisa punya gerakan. Sebagaimana ikan berpindah, meloncat karena saking jenuhnya, saking betenya, ke tempat yang lebih bisa membawa ke masa depan. Kemudian berubah itu sebagaimana hijrah kita. Jangan kau cari aku di masa lalu, karena aku sudah tidak ada di sana lagi. Kemudian berubah itu adalah hijrah. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kemudian tidak ada yang tetap kecuali perubahan.
Berubah itu ada sebuah perbedaan masa dulu dan sekarang. Ada bahkan kita harus menerobos sebuah tembok peradaban. Kita harus menerobos mindset kita. Kita harus menerobos, mendobrak lingkungan tempat kita bekerja mungkin. Tapi ya, itu harus kita lakukan demi sebuah perubahan. Berubah itu kita ibaratkan, kita lihat, kalau kita tidak mau berubah, maka nasibnya seperti seekor kucing yang kita lihat di papan ini. Karena semua berubah, mobil berubah, generasi berubah. Nah, teman-teman digital semua, selanjutnya kita lihat juga antara umur kita dengan anak-anak kita terdapat perbedaan dan juga istilah dalam generasi. Ketika kakek kita atau ayah ibu kita berumur 71 tahun, generasi boulder. Kemudian di umur 52 sampai 70 baby boomer. 37 sampai 51, ini umur-umur kita, saya generasi X. Kemudian bawahnya lagi generasi Y, 22 sampai 36, 7 sampai 21 anak-anak kita SMA, SMP, SMA, generasi Z. Kemudian yang belum sekolah di bawah 7 tahun, generasi Alpha, yang tentunya memiliki zaman yang berbeda dan pola pembelajaran yang berbeda pula. Kalau sekarang kita saksikan anak-anak belajar kalau generasi kita dulu dengan file-file kertas faktual dengan sangat banyak kertas yang ditumpuk yang akhirnya pusing. Kemudian banyak sekali data. Kalau kayak akreditasi kita menumpuk. Next step akreditasi tidak perlu kertas-kertas karena semua sudah tersemat di Google, semua sudah tersemat di Microsoft. Kemudian kita lihat pola belajar anak-anak, semua hanya melihat gadget, nggak tahu itu main pandu gimmick atau sedang belajar. Ini fenomena anak-anak kita. Seperti itu, berkelompok, semua melihat HP-nya masing-masing. Semua sudah dihandle Google. Lalu tugas kita, tugas sekolah apa, tugas guru apa? Nah, untuk itu kita belajar menjadi guru digital biar gaya kita membelajarkan anak sama dengan gaya mereka. Kemudian guru digital ini memenya kalau guru dulu laptopnya besar, PC-nya besar, gurunya kurus. Sekarang kebalik, laptopnya kecil, rasanya laptopnya kecil, badannya gede. Sudah berubah, ini berarti guru digital. Kemudian semakin lama semakin berubah. Semua perubahan itu sangat cepat ya. Berubah menuju ke perubahan. Jadi kita harus berubah dan berubah. Nah, seperti pesawat-pesawat ini juga berubah setiap saat, setiap waktu. Tentunya ngikutin generasinya. Kalau kita masih memiliki HP dulu pernah menggunakan HP Nokia yang setebal batu bata, berarti umur kita sudah tua. Nah, kemudian berubah lagi menjadi yang lebih tipis, masih Nokia, Siemens, semua masih lebih tipis. Kemudian berubah ke Android. Inilah bermula kehancuran produk-produk yang sebelumnya dengan Android ini. Kemudian berubah lagi, teknologinya sangat berubah, digitalisasi, globalisasi mengakibatkan disrupsi, menggantikan semuanya dengan hanya dalam satu layar. Kemudian kecepatan data juga dari 1G, kemudian 4G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, cepat sekarang sudah sampai 5G. Kemudian ini generasi HP sangat kecil dan terakhir sangat tipis, bahkan sebentar lagi, dan ini sudah dikembangkan di Korea, Jepang, HP ini hanya di tangan kita, masuk seperti jam tapi masuk ke kulit. Nah, kalau kita gesek keluar HP-nya. Ini nanti kalau masuk ke Indonesia sangat laku karena kita kan pemakai yang ulung, sangat mudah memakai, belanja. Ya kalau digesek keluar HP seperti gambar berikut ya. Nah, kemudian siapa yang tidak mau berubah
maka akan tertinggal. Kita harus berlari menuju perubahan digital tersebut. Jika ingin ada kemajuan, harus ada perubahan. Sekali lagi, jika ingin ada kemajuan, harus ada perubahan. Mengapa harus berubah? Tidak berubah maka berarti kalah, tidak berubah maka berarti mati. Jadi karena semuanya sudah tergantikan dengan teknologi ini. Dulu ada telepon, ada radio, ada taksi, ada perpustakaan, ada baterai, ada kamus, ada tukang pos, ada toko, minimarket, supermarket, pasar, semua tergantikan di sini. Semua tergantikan di sini. Maka kita harus menjadi guru digital biar tidak tergantikan. Berubah itu kalau hari ini yang kita lakukan sama dengan kemarin, berarti tidak ada perubahan pada diri kita. Ingin berubah, lakukan apa yang tidak pernah kita lakukan secara positif. Terakhir, saya cuplik perkataan Einstein. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan cara-cara yang sama. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan cara-cara yang sama. Sehingga bagaimana kita berubah, maka solusinya di dunia digital ini sudah ada dua raksasa IT, penyedia open source, yaitu yang pertama adalah Google, yang kedua Microsoft. Ini kalau kita menggunakan ini, semua kolaborasi pembelajaran sudah terpadu. Alhamdulillah saya juga belajar G Suite juga, kemudian belajar Microsoft juga. Semuanya kita pelajari untuk kolaborasi pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu, teman-teman digital semua di seluruh Indonesia, jika ingin belajar bagaimana cara deploy Microsoft Teams untuk pembelajaran, membuatkan akun guru, membuatkan akun siswa, kemudian bagaimana berinteraksi di kelas menggunakan kelas notebooknya, menggunakan video meetingnya, menggunakan fitur-fitur handalnya, silahkan bisa menghubungi tim humas kami kalau ingin melakukan workshop virtual. Atau dengan menggunakan Google Suite juga. Sekarang pemerintah menyiapkan akun pembelajaran namanya belajar.id. Silahkan di-download. Nah, di YouTube Anas Ponijan juga ada yang mempelajari tentang akun pembelajaran selain Office 365. Jadi bisa kita sandingkan. Akun pembelajaran itu sangat super power karena terkoneksi dengan G Suite, sehingga cloud penyimpanannya unlimited. Kemudian bisa berkolaborasi nanti dengan guru dan pendidik seluruh Indonesia. Bisa Bapak Ibu download melalui operator sekolah karena dia tersemat di Dapodik. Seluruh guru, kemudian seluruh tenaga kependidikan, seluruh peserta didik, semua sudah diberikan akun belajar ID-nya. Sehingga kita bisa berubah, benar-benar berubah menjadi guru digital yang bisa melayani peserta didik. Sehingga sekali lagi, mari kita jadikan pembelajaran digital ini sehingga pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang menuju Indonesia maju. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan mari kita mengikuti proses pelatihan guru digital ini sebaik mungkin. Walaupun ini free, tapi kontennya sangat berbobot, materinya sangat berbobot selama 1 pekan ini. Untuk itu, mari kita berlomba-lomba untuk memperbaiki kompetensi kita melalui pelatihan guru digital dengan tema menjadi guru tuber. Saya Anas Ponijan undur diri dan sampai ketemu kembali pada momen-momen yang berbeda atau pelatihan-pelatihan yang berbeda, webinar-webinar yang berbeda. Kami akan buka juga nanti mungkin gelombang 2, angkatan kedua, angkatan ketiga, dan seterusnya, dan juga dengan konten-konten dan teknis yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan Guru Digital Indonesia yang luar biasa, itulah tadi motivasi yang telah disampaikan oleh trainer nasional kita, Bapak Anas Ponijan.
Semoga dapat menambah wawasan dan mengobarkan semangat rekan-rekan untuk terus berkembang, maju, dan menjadi guru digital milenial. Alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara opening pelatihan guru digital menjadi guru tuber milenial. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan guru digital semua yang telah mendaftar pada kegiatan kali ini. Kami ucapkan selamat mengikuti acara kegiatan dengan gembira agar menjadi guru digital yang hebat. Saya Indah Putri Wulandari mewakili seluruh panitia acara kegiatan. Mohon maaf bila ada kekurangan selama pelaksanaan acara kegiatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Tepat pada hari ini, 16 Oktober 2020, kami sedang merayakan milad ke-17. Alhamdulillah sudah 17 tahun kami berdiri mengemban amanah bangsa, mencerdaskan generasi muda yang beriman. Selama masa pandemi, setiap fasilitas kami jaga dan kami rawat. Baik kebersihan maupun fasilitasnya kami upgrade agar lebih nyaman digunakan oleh siswa-siswi SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Tiap kelas difasilitasi layar proyektor, fasilitas WiFi tiap ruangan, AC tiap ruang kelas, dan meja dan kursi yang nyaman. Karena tagline kami, sekolah nyaman, ya Sudirman. Selama masa pandemi, kegiatan KBM dilaksanakan secara daring. Kami menggunakan Microsoft Teams untuk interaksi antara guru di sekolah dengan siswa di rumah. Tiap kelas difasilitasi komputer agar guru nyaman mengajar daring di sekolah, sehingga tetap menjaga protokol kesehatan physical distancing. Menggunakan Microsoft Teams, selain fitur class meeting, setiap siswa dapat melakukan fitur class notebook dan menggantikan buku tulis menjadi buku digital, karena setiap penugasan telah terekam di dalam Microsoft Teams. Begitupun bagi guru, mudah untuk melakukan penilaian tiap penugasan. Selain itu, pimpinan, baik kepala sekolah maupun wakil dapat memantau KBM secara langsung melalui class meeting. Jadi, jangan ragu untuk memilih SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi sebagai sekolah masa depan kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.